produk dari MS Glow. Ini yang Face Peel Scrub Exfoliating. Peel Scrub ini sudah dilengkapi dengan kandungan spirulina ekstrak dan juga Centella asiatica. Sebelum lanjut reviewnya, aku disclaimer dulu, video ini tidak sponsori dari pihak manapun. Oke, seperti biasa aku akan bahas mulai dari kemasan boxnya. Ini dia guys, kemasan boxnya. Dan kalau kalian bisa lihat, ini warnanya perpaduan warna hijau dan juga warna putih. Dan di sini udah lengkap banget penjelasan produknya tuh ada di bagian belakang sini dan juga ada di bagian belakang si botolnya ini. Jadi kalian tinggal ya udah terserah kalian mau baca yang mana. Oke, aku bakal bacain penjelasan yang ada di kotaknya. Face Peel Scrub merupakan scrub lembut yang diformulasikan khusus untuk mengeksfoliasi sel kulit mati pada wajah. Diperkaya oleh spirulina ekstrak dan juga Centella asiatica ekstrak. Face Peel Scrub dapat mengangkat blackhead atau komedo di wajah dan mencerahkan kulit wajah dengan teknologi bubble yang mengandung oksigen untuk membantu proses pembentukan kolagen dalam kulit. Terus udah ada ingredients produknya di sini. Ambil scrub secukupnya, tunggu 5 menit hingga berbusa, lalu pijat lembut dengan gerakan memutar, bilas dengan air hangat sampai bersih. Gunakan 2 kali dalam seminggu untuk hasil maksimal. Sudah BPOM dan sudah berlabel halal. Dia udah dapat best brand juga, terus dermatologi tested, deep exfoliate all skin types. Nah pas kalian beli itu kan udah dapetin 1 botol produk kayak gini. Ini isinya tuh full ya, cuman aku udah pakai ini tinggal segini. Kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Terus di dalamnya juga sudah ada dapat kayak kertas-kertas gini. Ini tuh kayak semacam apa ya, penjelasan produk gitu. Terus aku juga bakal sedikit ngejelasin mengenai apa itu blackhead. Mungkin kalian ada yang belum tahu. Jadi blackhead adalah benjolan-benjolan kecil yang muncul di permukaan kulit karena pori-pori yang tersumbat. Disebut blackhead karena tampilan yang terlihat gelap atau hitam. Blackhead adalah jenis jerawat ringan yang biasanya terbentuk di wajah tapi juga dapat muncul di beberapa bagian tubuh seperti punggung, dada, leher, lengan, dan bahkan bahu. Supaya tidak mengganggu proses skincarean kita jepit dulu rambut-rambut, poni-poni yang sangat mengganggu ini. Ini poni sebenarnya mau aku panjangin gitu loh, karena aku lagi kangen rambut aku yang dulu yang poninya panjang gitu kan. Aku udah mulai jenuh sama poni aku yang bulan itu. Oke, pastiin kulit mukanya udah dicuci pakai facial wash supaya benar-benar kita pastiin dia oke gitu ya. Dari tadi aku belum jelasin mengenai botolnya. Jadi botolnya ini sendiri terbuat dari plastik. Tuh ya, plastik. Ada pumpnya. Ya, pumpnya ini menurutku dia cukup berguna banget. Jadi nggak yang kayak keras banget gitu loh. Terus di sini netonya 100 gram untuk sebuah peel scrub ya. Ini lumayan banyak. Nah, ini aku barusan cek di official store-nya di Shopee. Ternyata harganya 150.000 dengan neto 100 gram ya. Oke, tanpa berlama-lama aku mau langsung aja pakai ini ya, karena aku tahu banget pasti kalian udah gak sabar pengen lihat aku pakai. Jadi biasanya kalau aku tuh cara pakainya aku taruh dulu di tangan kayak gini gitu, baru aku olesin ke area-area yang ingin aku pakein gitu. Nah aku kan udah lumayan lama ya pakai produk ini, jadi aku tuh udah ya cukup tahu lah sama produk ini. Dan sejauh ini dia punya kekurangan guys di aku. Jadi ketika aku lagi pakai kayak gini tuh dia perih banget tuh di mata aku sampai kayak gitu. Nggak tahu kenapa tapi intinya perih gitu loh di mata aku. Tuh dia udah berubah jadi bubble guys, dari yang warnanya masih hijau kayak gini tuh dia udah berubah jadi bubble dong. Tuh kelihatan ya kan, udah bisa perhatiin dong dari tadi ya kan. Aku hampir aja lupa belum kasih lihat ke kalian teksturnya. Jadi teksturnya itu nyaris kayak apa ya, kayak lotion gitu. Tapi ada scrubnya dan menurutku ini scrubnya lumayan kecil, tapi dia nggak halus gitu loh. Tekstur dari scrubnya nggak halus, paham kan? Kecil tapi agak tajam gitu loh. Kasihin sampai ke pinggir-pinggir sini.
karena aku lumayan jarang nih di area-area pinggir sini. Aku cuma taruh di area hidung-hidung aja gitu. Biasanya di area dekat bibir itu banyak penumpukan sel kulit mati. Itu bubble udah bisa digosok-gosok gitu loh guys. Tuh dia bener-bener jadi bubble yang rame banget gitu. Nah yang di tangan udah berubah jadi bubble kayak gini. Kalau di scrub tuh kayak gitu guys jadinya. Jadi kayak berbusa-busa dan yang tadinya busanya kayaknya ringan gitu jadinya padat kayak gini. Ini oke banget buat kalian yang pengen kulitnya cerah. Ini sangat-sangat berasa banget tuh. Dilap pakai tisu aja tidak meninggalkan bekas gimana ya. Oke, ini semakin dia membabel-babel semakin perih di mata aku. Ya aku nggak bisa lama-lama banget ngejelasin dengan kondisi wajahku yang gini. Jadi aku harus mulai membaur-baurkan ini semua. Terus kalau udah jadi bubble itu digosrek-gosrek kayak gini. Ya udah layaknya kalian pakai scrub pada umumnya gitu. Tuh scrubnya itu ukurannya kecil tapi tajam gitu loh guys. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Tapi sejauh ini nggak pernah bikin kulit aku gimana-gimana, nggak pernah bikin iritasi, nggak bikin merah gitu. Cuman ketika aku lagi bawa-bawain kayak gini, lagi pijit-pijit, itu tuh dia lumayan tajam gitu. Padahal ukurannya kalau dirasain tuh kecil loh. Nah ini aku udah bilas, masih basah banget, jadi ya udah dilap-lap aja pakai tisu kayak gini ya. Kalau misalnya kalian dari tadi udah perhatiin kondisi wajah aku sebelum di scrub sampai sekarang, pasti kalian ngeh ya kalau yang ini lebih bersihnya itu kelihatan lebih fresh, lebih seger dan lebih kinclong gitu kan, kayak lebih cerahan gitu. Nah ini tuh yang aku rasain setelah di scrub dan setelah dibilas, kulit itu jadinya lebih lembabnya kayak mantep banget, terus lebih kenyal-kenyal gimana gitu. Dan kalian bisa perhatiin sendiri kulitnya jadi kelihatan lebih lebih fresh, lebih seger gitu. Itulah pentingnya kita nge-scrub wajah selain membersihkan sebum-sebum di wajah, penumpukan sel kulit mati gitu ya. Scrub wajah itu bikin wajah kita kelihatan lebih seger gitu loh. Jadi yang tadinya lesu karena nggak pernah di scrub ya kan, kusam, jadinya lebih fresh, kelihatannya lebih enak gitu dilihat. Kalian bisa lihat sendiri kan. Kalau di layar tuh kelihatannya masih kasih kayak pantulan cahaya itu tapi nggak lebay ya kan. Cuman kalau aku lihat secara langsung ini jadinya matte tapi bukan tipe yang ketarik gitu guys. Scrubnya aku suka. Oke, sudah tiba saatnya aku akan mereview kekurangan dan kelebihannya. Nah, dimulai dari kelebihannya dulu. Dari segi kemasan, aku suka kemasannya karena ini ringkes gitu. Kalau mau dipakai atau ditaruh di kamar mandi tuh tinggal taruh aja. Dan aplikatornya juga kayak mempermudah banget gitu. Tinggal dipam-pam aja udah keluar produknya. Terus kalau dari segi produknya sendiri, teksturnya tuh seperti yang bisa kalian lihat tadi. Jadi tipenya tuh kayak apa ya? Kayak lotion tapi nggak se-oil lotion gitu. Dan tekstur dari scrubnya itu nyaris nggak kelihatan ketika baru dikeluarin dari tempatnya, paham kan? Untuk performanya di kulitku seperti yang bisa kalian dengar tadi di awal-awal ya, dia bener-bener kayak lembab banget di kulitku, membersihkan banget, kayak langsung fresh gitu. Kalau misalnya kalian habis scrub wajah, setelah di scrub kulitnya kayak terlihat fresh, seger gitu, itu tandanya kulit kalian bersih gitu ya. Sekarang aku akan membahas kekurangannya, ini yang paling kalian tunggu-tunggukan. Kalau dari segi packaging, kekurangannya ada di pumpnya karena dia nggak ada kunciannya. Yang nggak ada kuncian kayak gini, aku agak khawatir gitu kalau dibawa pergi-pergi. Karena kemarin kan kebetulan aku baru pindah dari Kalimantan Timur ke Semarang. Tuh aku bawa ini dan dia nggak ada kunciannya dan ketekan-tekan terus kayak mencorot gitu, apa bahasanya, kayak mau ada keluar gitu loh produknya, walaupun gak banyak tapi ada lah. Dan menurutku itu kayak agak mengganggu aku gitu.
Itu kekurangan dari segi pump, segi isi produknya, kekurangannya ya itu seperti yang aku bilang tadi, dia scrubnya tuh udah plusnya tuh kecil, tapi dia punya kekurangan tajam guys. Jadi aku bisa rasain di kulit tangan aku kalau scrubnya tuh tajam, tapi dia nggak nyakitin kulit sebenarnya, cuman kenapa harus tajam gitu. Selanjutnya dia itu perih di mata. Aku nggak tahu mata aku yang terlalu sensitif atau emang produknya ini perih di mata, aku juga masih nggak paham sejauh ini. Mungkin teman-teman boleh sharing yang udah nyobain perih nggak di mata teman-teman, komen di bawah, karena aku perih banget. Walaupun aku makainya tuh cuma di hidung doang tuh kadang suka nyampe ke mata tuh perih gitu. Nah, kekurangan terakhir ya ini lumayan masalah besar menurutku. Jadi kan dia ini tuh tadi fokusnya untuk nge-scrub blackhead ya, komedo yang hitam-hitam gitu. Aku mau kasih lihat ini kondisi hidung aku tuh berminyak dan berkomedo. Tuh komedonya masih ada hitam-hitam. Jadi menurutku kekurangan produk ini dia nggak bisa menghilangkan yang sampai maksimal banget untuk si komedo yang ada di hidung. Walaupun dia membersihkan di area yang lain dan bikin area wajahku yang lain seperti muda kembali, tapi dia tidak bisa menyingkirkan komedo yang membandel ini. Jadi kadang aku tuh kalau buat ngilangin komedo itu aku pakai produk lain gitu, aku cabut-cabutin pakai produknya apa ya itu namanya, Braille atau apa sih itu, pokoknya sering aku cabut-cabutin gitu komedonya. Tuh, ini nggak ngilangin sampai bener-bener hilang, tapi dia itu kayak bikin tekstur yang ada komedonya jadi lebih halus gitu loh, paham kan? Kesimpulannya di review produk kali ini, aku suka atau enggak sama produknya, aku suka. Dengan beberapa kekurangan yang menurutku kekurangannya lumayan gede gitu, tapi aku tetap suka karena dia bekerja membersihkan muka aku yang sering aku pakein make up ini, yang minyaknya banyak, yang kusam, dia bisa mencerahkan dan melembabkan juga. Oke, segitu aja reviewnya. Semoga review ini cukup detail untuk menjelaskan ke teman-teman. Dan ya, kalau misalnya kalian belum follow Instagram aku, follow sekarang juga, karena di Instagram aku lumayan aktif. Dan ya, kalau misalnya kalian suka dengan video review kali ini, jangan lupa untuk di like, terus di subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kamu di sosial media lainnya. Bye. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.